Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan saya Muhammad Hasan dari TRI Kelas B. Ini saya akan melakukan hands-on tepatnya untuk chapter 7 ya. Cuman maaf kalau ini terlambat. Sini saya akan melakukan hands-on untuk chapter 7 dan ini telah saya lakukan persiapan terlebih dahulu ya agar tidak lama karena ini sulit sekali untuk masuk ke sini ya. Yaitu kita masuk ke workstation, langsung saja kita buka terminal, lalu jalankan persiapannya. Ini agak di zoom aja biar enak untuk dilihat. Sini kita jalankan perintah let start files review. Oke, guna dari perintah ini itu untuk menyiapkan peralatan-peralatan yang akan kita lakukan pada lab kali ini. Langsung saja setelah kita jalankan lab start, sini kita akan masuk ke dalam server sebagai student menggunakan SSH. Oke, sudah selesai loadingnya. Kita coba copy dulu Pak. Copy perintahnya. Kita paste biar lebih cepat saja. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam server ya. Dia sudah bukan workstation lagi tapi dah student server. Lalu di sini kita diminta untuk membuat directory dan juga file dengan branch expansion. Sini kita diminta untuk membuat file yaitu project line di dalam file dokumen. Langsung saja kita gunakan perintah mkdir. Ya, mkdir min p terus ada garis dokumen project plan, enter. Ini gunanya untuk membuat sebuah folder gitu. Foldernya itu sesuai dengan ini, dia ada dokumen, terus di dalam folder dokumen ada project plans. Selanjutnya kita jalankan perintah source dokumen project plan session 12 project plan .odf. .odf itu formatnya ya, format dari filenya. Langsung saja kita jalankan di sini. Enter. Oke. Lalu sini kita jalankan perintah ls min lr dokumen. Oke. Sudah sama ya, totalnya ada berapa nih? Ada 0. Lalu ini ada projectnya baru dibuat ya. Dan jam waktunya guna dari perintah ini itu untuk melihat ada apa saja sih di dalam folder dokumen ini. Oke, sini sudah sama persis ya. Selanjutnya kita lanjut ke bagian ketiga. Pada bagian ini kita akan membuat file-file dummy atau file untuk praktek lah dengan penamaan berseri untuk 2 sesi passion dan juga masing-masing di 6 episode ya. Ini ada tandanya passion 1 sampai 2, episode 1 sampai 6. Langsung saja kita jalankan perintahnya. Enter. Oke. Kalau kita ls baik, sudah sama ya hasilnya 1 sampai 6 nih. 1 sampai 6. PP-nya juga 1 sampai 2 ya, 1 dan ini 2. Lalu lanjut lagi kita ke bagian keempat. Mungkin saya akan sedikit jelaskan terlebih dahulu di sini ya. Di sini kita ada sebuah bare experience seperti
ini ya tanda kurung kurawal 1.8 atau 6 seperti yang ini 6 yang berarti dia akan membuat dash atau main generate ya, membuat urutan angka atau huruf secara otomatis dari awal ini ya, satu titik-titik hingga yang bagian akhir, sehingga kita tidak perlu mengetikkan nama filenya satu persatu. Misalnya 1 sampai 300 kan capek banget kalau bikin satu-satu, ini langsung aja 1.300 gitu. Dia akan sangat membantu sekali. Serta perintah mkdir ya di atas tadi, mkdir minpay itu gunanya sebenarnya untuk memastikan bahwa direktori induk itu telah dibuat dan jika belum ada dia akan membuatnya. Lanjut kita tadi sampai di bagian sudah LSTP artinya bagian 4 ya. Pada bagian ini 4 ini kita langsung copy aja. Ini sama aja dengan bagian 3 buat file. Kita lihat dengan apakah sudah. Nah, sudah nih 1 2 3 sampai 8 sudah sama persis, sudah tergenerate gitu filenya. Lalu di sini kita masuk ke bagian kelima. Bagian kelima ini dia decision. Pada bagian ini kita akan menggunakan wildcat atau tanda bintang ya, dan juga memindahkan file. Sini kita telah akan membuat dua buah folder session lalu mengelompokkan file-file seperti video .ogg dan ya video ini bisa 1 2 3 sampai 6 .ogg. Oh, ini ada chapter 1 2 3 .ogg ke yang sebelumnya sudah dibuat ini ke dalam folder-folder yang sesuai. Langsung saja kita jalankan. Pertama perintahnya mk plus video session. Oke, kita lihat ls video. 1 2 oke sudah sama persis. Lalu selanjutnya kita ke sini. Lalu bagian ini akhiri dengan ini. Melihat. Kita telah lihat sini isinya video season 1. Season 1. Oke, season 1 semua, video 1 sampai 6. Lanjut lagi season 2 ini videonya. Ini udah season 2 semua dan sampai 6 juga. Yang berarti telah berhasil ya, telah sama persis di sini. Dan sini tanda aksestif atau wildcard yang bintang ya di sini pada perintah. Ya, di sini juga ada pada perintah ini misalnya di sini ada bintangnya. Gunanya yaitu untuk menggantikan semua karakter apa saja yang ada setelah kata sebelumnya gitu. Dan misalnya pada perintah mvtv lalu ada seasonnya, ini akan memilih semua file yang berawalan dengan tv season gitu. Sehingga dia akan langsung nih otomatis terisi seperti ini. Langsung dipindahin gitu, dikelompokkan dengan rapi. Nikmat sekali. Lanjut lagi di sini setelah kita lanjut bagian 5 lanjut lagi ke bagian 6 ya. Pada bagian 6 ini kita pada bagian 6 ini kita akan membuat baris perintah untuk mengatur struktur direktori atau project buku history seperti subfoldernya ada editor, change atau validation. Langsung saja kita coba jalankan mkdir bestseller. Mkdir ini dokumen my bestseller chapter ya. Kita enter.
Oke, kalau sini kita buat dulu filenya sama persis, tapi di sini setelah bestseller ya, kita buat dulu hapus, bukan hapus sedikit untuk kembali ke dalam bestseller. Oke, setelah masuk ke dalam bestseller, SELR, kita buat dulu slash kurung kurawal sebentar. Ada subfoldernya di sini. Oh, thanks. Bagian ya. Oke, lalu sini kita jalankan perintah ls. Oke. Sudah sama ya. Bestseller. Oh, bestsellernya di double. Lupa saya. Project plan. Ini ada editor, ada editor. Oke, sama ya. Selanjutnya kita lanjut lagi ke bagian ini. Udah sini. Bestseller. Editor change type gitu. Coba aja lagi lah ya. Apa yang terjadi? Karena dia pada sistem komputer itu juga tidak boleh ada sesuatu yang sama persis. Bestseller, project, change chapter editor. Oke, paling bawah season 1, season 2. Oke, sama. Kalau berhasil, lanjut lagi ke bagian ketujuh ya. Mungkin saya akan sedikit jelasan ke sebentar. Di sini kita sebenarnya pada bagian 6 ini memindahkan ke file-filenya ke dalam folder bestseller dan juga chapter ya. Jadi pertama dia mengumpulkan semua file dengan akhir itu atau jenis filenya .odf yang berserakan di dalam home directory. Home directory-nya ada garis ini ya. Lalu dia akan dimasukkan ke dalam folder-folder yang ada di sini. Nih, yang dienkodir di dokumen, bestseller, chapter, dan semacamnya. Ini singkatnya rapikan secara otomatis. Berbeda dengan Windows yang dia GUI kita langsung geser-geser aja, ini pindahin isi-isi filenya ke folder mana. Ini kita melakukannya dengan CLI melalui terminal. Lalu ini di sini ada koma-koma seperti ini. Itu gunanya untuk berikan namanya struktur koma itu adalah salah, ini koma yang berada di dalam struktur branch expansion ya, yaitu tanda kurung kurawal ini, dan tanda koma-koma ini gunanya untuk membuat folder multiple atau banyak sekaligus. Dan untuk tanda slash ini artinya itu naik atau masuk ke dalam folder yang ada di dalam folder ini, misal folder dokumen. Ada tanda slash artinya dia masuk ke folder dokumen, lalu masuk lagi ada sebuah folder my bestseller di dalamnya. Lalu lanjut lagi di sini kita masuk ke bagian 7 atau jalan pintas lah ya. Jalan pintas ya, ya kalau ini nanti berjalan pintas yang berarti kita akan berpindah-pindah bolak-balik antara folder video season 2 dan juga folder vacation yang jalurnya itu cukup panjang.
Langsung saja CD ini untuk pindah folder ya. LS 8. Sedikit ya, benar sih, benar. Lanjut lagi ke bagian ini. Hmm, ini ke 8. Oke, lalu kita masuk ke dalam editor. Coba 1 2. Oke, sama. Sini. Kalau kita coba ls untuk melihat isi dari folder ini, ya udah sama tuh. Mystery chapter 3 sampai dengan 6. Bisa juga nih langsung, misalnya gunakan perintah ls ini untuk melihat, tapi dia langsung masuk ke dalam folder application. Dan dia masuk ke folder application, lalu melihat apa isi dari folder ini. Yaitu sini ada history chapter 7 dan juga 8 sesuai dengan yang ada di ketentuan Red Hat. Selanjutnya kita masuk ke bagian 8. Pada bagian ini kita akan coba untuk menyalin ya, atau mengcopy file gitu atau folder. Langsung saja masuk, kita copy, paste, kita akan perintah ini untuk mengcopy, lalu kita masuk dulu sini, kita masuk ini untuk mempastenya. ls untuk lihat isinya. Ini dia, tanda yang biru ini adalah sesuatu yang baru gitu, baru ditambahkan. Kalau dia udah ada di situ, maka dia akan tetap warna hitam ya. Sudah sesuai yang ada di sini, season 2, episode 2. Sekarang kita cd ini, apakah isinya sudah sama? Sudah video season 2. Oke, berhasil. Kita cp, copy, select, kita lihat menggunakan ls. Penting masuk ke foldernya, udah masuk ke application, lalu ls untuk melihat ada nih file-file baru setelah kita copy paste. Tandanya biru ya, yang biru ini adalah file-file yang baru tandanya. Kalau ya kayak gini artinya dia filenya udah ada di situ sebelumnya. Dan sudah sama persis yang ada di dalam Red Hat. Dan ini menunjukkan kesulitan dari menggunakan Linux. Soalnya kalau kita pengguna Windows, kita cuma masuk aja ke foldernya, sini tinggal klik kanan, copy, lalu misalnya masuk ke desktop, lalu kita paste, udah selesai gitu doang. Lalu selanjutnya sini kita masuk ke bagian 9 ya. Pada bagian 9 ini kita reseller ini oke, di sini pada bagian ke-9 kita diminta untuk memindahkan ke dari buku-buku yang ingin kita salin pada
itu hanya pada bab 5 dan juga bab 6. Langsung saja kita copy paste lagi, mirip-mirip seperti yang sebelumnya, cuman ini untuk bab 5 dan 6 saja gitu. Ini dia chapter misteri ya. Ini OS chapter. Kita lihat 3, 4, 5, 6 oke. Benar. Ini ya berhasil juga nih 5 dan 6 sama. Setelah itu di sini kita akan melakukan rename pada salinannya dan menambahkan tanggal pada saat ini ya, pada saat ini gitu menggunakan perintah command substitution. Langsung saja sini cd change jalan ini nah, kalau ini perintah untuk rename-nya. Itu lagi ada sesuatu yang hilang katanya. Tapi karena dia ada di bawah, dia masuknya kebaca sebagai enter ya. Aduh. Oh, ternyata mulai bermasalah lagi di jaringannya. Oke, ini sudah dapat di mana ini? Coba hapus saja lagi. Iya, dia langsung berjalan. Waduh, waduh, kok jadi buka beginian sih? X, X, X. Oke, jangan panjang ini. Oke, dia langsung berjalan. Ini berjalan ke error ini mah. Bentar, kita masuk lagi ya dengan SSH. Kenapa keluar? Aduh, mod. Keyboard masih menyala.
keyboard masih berfungsi seharusnya, tapi oh iya, kalau udah ini langsung mematikan kopi. Nggak bisa, kita coba pencet-pencet lagi topi merahnya, topi merah ini untuk melakukan refresh. Sudah nanti nih keyboard, tapi keyboard masih tidak dapat, tidak ada reaksi. Enter. Kita refresh lagi, enable S. Entah kenapa dengan terminal ini, kita buka lagi terminal, langsung saja. Langsung berfungsi di sini. Kita langsung masuk lagi. Kembali lagi tadi di bagian yang ada persen. Nah ini, apakah bisa kembali ya? No, tidak ditemukan. Berarti setelah kita keluar tadi semuanya hilang gitu. Baik, mari kita ulangi lagi sebentar. Mohon tunggu sebentar, kita ulangi lagi semua langkahnya sampai ke 10 ya. Karena nggak tahu kenapa tadi bermasalah banget. Kita lihat start lagi, mulai. Oke. Sukses turun. Sama saja seperti tadi karena semua yang telah kita lakukan hilang tadi ya. Antara laptopnya atau internetnya atau memang sayanya ini.
Oke, ya. Di sini kita telah kembali ke bagian kita bermasalah. Langsung saja kita copy paste saja ya. Untuk mengurangi itunya. Lalu ls 5 dan 6 doang berarti masalah ini. Baik, mungkin kita akan coba tulis secara manual. Kita masuk ke folder change ya. Ini kita akan coba kita cp mys tery chhp per 5 titik odf spasi slice setelah slice kita masuk setelah slice kita spasi seharusnya enggak sih mys ini dia yang terpenting untuk memakan detail waktu. Permission denied. Oke, lanjut lagi ke bagian kedua ya. Cek lagi. Lanjut ke bagian kedua, cp chapter 5 chapter 5 history chapter 5 dan ininya S dan oke, kita coba ls history. Oke, sudah berhasil ya. Ya udah di rename lalu ditambahkan detail pada hari ini ya. Seperti ini ya, pada F dia ini membuat ini membuat tanggal, lalu sini ini membuat jam, lalu sini dia membuat tanggal gitu bedanya. Lalu sini kita masuk ke bagian 11 yaitu menghapus file dan juga directory. Sini kita akan coba menghapus file-file dummy yang ada di dalam change dengan perintah rm history. Lalu kita cd dua kali, kita lihat oke, kosong. Lalu rm change lagi tadi ini masuk. Ini dia perintahnya rm dir.
Kalau tadi Mkadir itu membuat sebuah folder, dengan kita ini kita menghapusnya gitu. ls kita lihat apakah masih ada chapter editor. Oke, lanjut kita bagian 11. Angkat dengan AS apa isinya, dan berubah chapter dan juga editor. Sini kita akan, jadi itu kembali ke awal. Oke, kita kembali ke awal. Sini kita akan, pada bagian 12 ini kita akan membuat hard link atau membuat directory links ya, hubungan. Lalu buat satu hard link yang mereferensikan file yang sama persis secara fisik ke dalam lokasi yang baru. Langsung saja kita buat ya, perintahnya di sini mkdir dokumen links. Oke, apakah ini bisa kita copy? Bismillah. Dan dialah gagal. Ini akan saya coba tulis secara manual. Apakah bisa sedikit kecil ya? Oke. Sini ini slash episode dokumen slash garis pl slash masuk ke c son kedua habis ke c n kemudian ini slash dokumen season 2 cek name ya slashnya ke sini. Salah, kita sudah di dokumen link season 2 project plan odf link.
Nah, ya, langsung saja kita lihat. Oke, berantakan sekali. Ini ada sedikit kesalahan. Oke, selesai ya. Kalau gitu kita akan keluar, exit, setelah logout, connect server close. Kita setelah masuk lagi ke menggunakan student workstation. Terus ini kita akan jalankan perintah let generate file review untuk melihat berapa banyak yang berhasil dari pada lab kali ini. Oke, menjalankan cek paste. Oke, linknya sedikit bermasalah ya. 1, 2, 3, 4, 5 dari 5 ini sedikit bermasalah. Karena saya juga sudah sedikit bingung, jadi mari kita akhiri dengan let finish file review. Default dan berhasil. Baiklah, mungkin cukup sini saja video presentasi chapter ini pada kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.